Simulasi jaringan topologi ring pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada simulasi jaringan ini, kita menggunakan topologi ring, di mana kita menggunakan 7 buah router, 2 buah personal komputer, serta 5 buah laptop. Berikut ini adalah tabel RAB untuk instalasi jaringan dengan topologi ring, yakni sebesar Rp30.800.000. Perkiraan harga tersebut mencakup 5 buah laptop dan juga 2 PC. Sedangkan perkiraan biaya untuk instalasi jaringannya sendiri tanpa menyertakan laptop dan PC memiliki total biaya sebesar Rp7.700.000. Untuk melihat bagaimana cara dan proses instalasi jaringan dengan topologi ring, berikut adalah detail lengkapnya. Langkah pertama, untuk memasukkan 7 buah router, kita pilih menu Network Component Box, di mana kita menggunakan router tipe 2811. Selanjutnya, kita masukkan 2 personal komputer serta 5 laptop. Terdapat pada menu End Device. Langkah berikutnya, kita setting router untuk membuka port pada setiap routernya dengan cara double klik, lalu pilih physical, lalu pilih port NF2FE2W pada zoom in untuk membuka port. Lakukan langkah tersebut pada router 1 sampai dengan router 7. Berikutnya, menghubungkan PC 1 menggunakan kabel strike ke router 1. Dari port pas Ethernet 0 ke port pas Ethernet 0/0 pada router 1. Lanjutkan langkah tersebut pada PC serta laptop berikutnya. Langkah kedua yaitu menghubungkan router 1 ke router berikutnya dengan menggunakan kabel crossover. Untuk caranya, hubungkan port pas Ethernet 1/0 ke port pas Ethernet 0/1 pada router berikutnya. Langkah berikutnya yaitu pemberian IP pada PC 1 192.168.10.10/24. Selanjutnya pemberian IP pada laptop 1. Untuk IP-nya 192.168.20.10/24. Berikutnya untuk laptop 2, IP-nya 192.168.30.10/24. Berikutnya pemberian IP pada PC 2. Untuk IP-nya 192.168.40.10/24. Dilanjutkan dengan pemberian IP pada laptop 3. Untuk IP-nya 192.168.50.10/24. Selanjutnya untuk laptop 4, IP-nya 192.168.60.10/24. Dilanjutkan dengan pemberian IP pada laptop 5. IP-nya 192.168.70.10/24. Langkah kedua,
Selanjutnya, pemberian IP PTP dari router 1 sampai dengan router 7. Untuk router 1, IP PTP-nya yaitu 10.10.10.1/30 dan 10.10.10.2/30. Untuk router 2, IP PTP-nya adalah 10.10.10.5/30 dan 10.10.10.6/30. Untuk router 3, IP PTP-nya adalah 10.10.10.9/30 dan 10.10.10.10/30. Untuk router 4, IP PTP-nya adalah 10.10.10.13/30 dan 10.10.10.14/30. Untuk router 5, IP PTP-nya adalah 10.10.10.17/30 dan 10.10.10.18/30. Untuk IP PTP router 6 adalah 10.10.10.21/30 dan 10.10.10.22/30. Dan terakhir, untuk IP PTP router 7 adalah 10.10.10.25/30 dan 10.10.10.26/30. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemberian IP statik pada PC 1, laptop 1, laptop 2, PC 2, laptop 3, laptop 4, serta laptop 5. Untuk memberikan IP statik pada setiap device, berikut adalah step-stepnya. Double klik pada salah satu device, klik pada tab desktop, lalu klik IP configuration. Pada form IP address, masukkan alamat IP sesuai dengan yang sudah diberikan di masing-masing device. Pada PC pertama ini, IP address-nya adalah 192.168.10.10. Nilai pada subnet mask akan terinput secara otomatis. Lalu, masukkan default gateway-nya sama seperti pada alamat IP address device tersebut. Namun, ganti segmen terakhir pada alamat IP tersebut dengan angka 1. Lakukan step-step tersebut pada device-device berikutnya. Kita lihat pada tampilan aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Jika kita memberikan alamat IP dengan benar, maka akan terhubung seperti berikut. Step berikutnya adalah
pengkonfigurasian router agar semua device bisa saling terhubung satu sama lainnya. Di sini kita akan menggunakan sistem routing OSPF.
Langkah keempat, jika perintah CLI pada router 1 sampai dengan router 7 telah selesai, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan uji koneksi pada PC 1 dengan perintah command prompt. Pada command prompt, kita akan menguji apakah ketujuh perangkat tersebut sudah terhubung dengan baik dan benar. Kita coba pada PC 1. Pada PC 1, kita coba ketik pada command prompt, yaitu IP pada laptop 1, yaitu 192.168.10.20, lalu tekan enter. Jika hasilnya reply from IP yang kita ping, maka perangkat tersebut sudah dapat terhubung dengan baik dan benar. Dan jika hasilnya request timeout, berarti perangkat tersebut belum dapat terhubung. Topologi yang dipilih adalah topologi tree, karena topologi tree memiliki beberapa kelebihan. Pertama, dapat mendukung jaringan komputer yang berskala besar. Kedua, bisa dengan mudah dalam penambahan klien. Dan yang ketiga, dapat dengan mudah menganalisa jika terjadi kerusakan jaringan. Hub dan switch memiliki fungsi masing-masing. Hub sebagai penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lain, sedangkan switch sebagai alat bertukar informasi ke perangkat tertentu yang telah diberikan akses. Dalam kecepatan transfer data, switch memiliki kecepatan transfer data yang lebih baik dibandingkan hub. Sehingga sekarang ini banyak yang membuat jaringan menggunakan switch. Hub bekerja pada lapisan OSI layer pertama atau dinamakan physical layer, sedangkan switch melakukan kerjanya pada lapisan OSI layer kedua, yakni data link. Cara kerjanya pun berbeda. Hub membagikan data kepada setiap perangkat yang terhubung dan switch hanya menerima dan mengirim ke alamat yang sudah ditentukan melalui MAC address. Untuk biaya, hub lebih murah daripada switch dikarenakan kelebihan fungsi dan keamanan yang ditawarkan switch. Manfaat jaringan komputer. Pertama, mempermudah dalam melakukan sharing file. Kedua, memproteksi keamanan pada data-data penting. Ketiga, memudahkan atau mempercepat dalam berbagi informasi. Mungkin cukup sekian tutorial simulasi jaringan pada topologi ring di aplikasi Cisco Packet Tracer. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan sampai berjumpa kembali.